Lindong yang terkejut dengan alat itu kini bertanya pada Martin dan Martin mengatakan bahwa itu adalah piringan mental, sebuah alat yang akan menghancurkan kekuatan mental penggunanya lalu memulihkan dan merubahnya menjadi lebih kuat. Tapi dalam penggunaan alat itu akan menimbulkan efek yang sangat menyakitkan. Bila tidak kuat bertahan, alat ini dapat membuat penggunanya menjadi gila. Martin kini bertaruh bahwa Lindong mungkin hanya bisa bertahan sebanyak 5 kali penghancuran mental. Lindong yang merasa dirinya harus tumbuh lebih kuat, dia pun tak mau memikirkan soal resiko itu. Dan kini, Lindong pun langsung maju dan duduk di depan piringan mental. Terlihatlah kekuatan mental dari Lindong kini terserap dan dihancurkan. Lindong yang merasa kesakitan dirinya tetap akan bertahan demi menjadi lebih kuat dalam sekejap. Sudah 8 kali kekuatan mental Lindong dihancurkan. Hal ini membuat Martin menjadi terkejut karena Lindong tak bisa diremehkan. Setelah 10 kali penghancuran kekuatan mental, Lindong pun kini menyudahi karena dia sudah terlihat sangat kesakitan. Martin kini benar-benar kagum pada Lindong yang begitu kuat. Dia pun menyarankan Lindong untuk beristirahat dulu dan meminum obat yang menyehatkan kekuatan mentalnya, seperti bunga ungu yang telah ia beli di pelelangan. Martin juga berjanji akan mengajari Lindong teknik baru saat dia sudah memulihkan kekuatan mentalnya. Teknik itu adalah Borkeong yang merupakan teknik kekuatan mental tingkat tinggi. Waktu pertempuran dengan Weitong di arena Kotayan tinggal 20 hari lagi. Saat ini Lindong dijemput dengan kereta kuda yang mewah. Karena ini adalah hari pertarungan memperebutkan kolam dan Xian. Lindong pun kini masuk ke dalam kereta itu dan di dalamnya sudah ada Liu Yi, Xi Yue, Xuan Su, dan pemilik rumah pelelangan bernama Presiden Xiao Wanjing. Lindong yang tak pernah melihat hiasan mewah dirinya kini menjadi sangat heran. Kalau kata orang, deso banget gitu loh. Dan tak sengaja, Lindong menjatuhkan tanduk rusa yang menjadi hiasan dinding. Hal itu membuat Presiden Xia kesal karena hiasan itu sangat mahal seharga 500 batu yang yuan. Setelah Xuan Su mengatakan pada Presiden Xia bahwa Lindong adalah orang yang jenius dan dia adalah pilihan dari kakek Yandasi, Presiden pun kini memaafkan kelakuan dari Lindong. Xuan Su pun langsung mengatakan pada Lindong bahwa Xi Yue dan Liu Yi adalah praktisi surgawi tingkat akhir. Jika mereka beruntung, mungkin Lindong tak harus turun tangan untuk bertarung kali ini. Mereka pun kini tiba di tempat pertarungan. Di sana sudah ada orang-orang dari klan Serigala Darah yang dipimpin oleh Yue San, dan mereka sudah siap melakukan pertarungan untuk memerebutkan kolam dan Xian yang diwakili oleh anak-anaknya serta salah satu orang bayaran yang misterius. Pertarungan pun kini dimulai. Babak pertama Xi Yue maju melawan Yue Lin. Mereka pun bertarung dengan senjata andalan mereka masing-masing dan Xi Yue pun berhasil memenangkan babak pertama. Kini Yue San menyuruh Yue Feng untuk maju ke dalam babak kedua. Di babak ini, Liu Yi meminta izin pada Lindong untuk menghadapi Yue Feng. Martha yang merasakan besarnya energi murni di dalam kolam dan Xian, dia pun kini pergi dan masuk ke dalam kolam itu. Karena kolamnya sangat dingin, Martha tidak bisa menembus dasar dari dalam kolam. Pertarungan Liu Yi dan Yue Feng cukup sengit, tapi Yue Feng berhasil mengalahkan Liu Yi. Lindong kini menjadi satu-satunya harapan rumah Wanjing. Jika mereka ingin mendapatkan kolam dan Xian, Lindong harus menang. Dia pun kini maju untuk melawan orang bayaran dari Serigala Darah yang bernama Jiang Li. Jiang Li yang sudah berada di hadapan dari Lindong, dia pun langsung meremehkan Lindong. Sedangkan Martha yang ada di dalam tangan dari Lindong, dia mengatakan bahwa Lindong harus menang agar bisa mengisi kembali energi batu rubah hitam di tangannya. Pertarungan sengit pun kini dimulai. Keduanya saling beradu kekuatan terhebat milik mereka dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Jiang Li pun langsung menunjukkan kekuatan Yuan surgawi tahap akhir yang membuat Presiden Xia menjadi terkejut. Lindong yang tak mau kalah langsung mengeluarkan kekuatan mental yang cukup kuat hingga membuat Jiang Li terhenti sejenak. Xi Yue juga terkejut dengan kekuatan milik Lindong. Lindong juga langsung memakai pisau mentalnya yang terbukti mampu menyusahkan Jiang Li.
Saat Lindong merasa sudah menang, Jiang Li kembali bangkit dengan menunjukkan kekuatan tersembunyi miliknya. Kekuatan itu adalah teknik mengubah darah menjadi kekuatan. Dengan teknik itu, kekuatan Jiang Li meningkat sangat pesat. Dan secara tidak langsung, untuk waktu sementara Jiang Li akan berada pada level Yuan Dan. Jiang Li kini menyerang Lindong dengan kecepatan yang luar biasa dan Lindong masih dapat menghindari. Jiang Li pun kembali meningkatkan kekuatannya dan mengeluarkan jurus telapak tangan darah. Lindong yang juga menyembunyikan tekniknya, dia pun kini mulai mengeluarkan Borkeong yang diajarkan oleh Martin. Hal ini membuat Presiden Xia kembali mengagumi kekuatan dari Lindong. Borkeong pun kini beradu dengan telapak tangan darah hingga menimbulkan ledakan dan asap yang tebal. Hingga akhirnya, Lindong dapat mengalahkan Jiang Li yang sudah dikepung oleh jarum mental milik Lindong. Yue Shan pun kini mengakui kekalahan dan sesuai perjanjian, dia tidak akan mengganggu rumah Wan Jing yang sudah mendapatkan kolam dan Xian. Yue Shan yang mengagumi kekuatan Lindong, dia pun mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan menantang Lindong untuk bertarung. Kelompok Yue Shan pun kini langsung pergi. Sesuai perjanjian awal, Lindong yang sudah memenangkan perebutan kolam dan Xian, dia pun kini diperbolehkan untuk menyerap energi Yin dan Yang murni di dalam kolam dan Xian bersama dengan si Yue dan Liu Li. Sesampainya di dalam kolam, si Yue dan juga Liu Yi kini langsung melakukan penyerapan. Lindong yang tak mau ketinggalan, dia pun kini langsung bersemangat dan Lindong teringat akan kata-kata kakeknya bahwa teknik Qin Yuan milik keluarga Lin adalah teknik terbaik untuk melakukan penyerapan. Lindong pun kini langsung menggunakan teknik yang diajarkan oleh kakeknya dan ternyata teknik itu sangat buruk dan masih kalah jauh dari teknik penyerapan milik si Yue dan juga Liu Yi. Sampai-sampai Martin pun menertawakan teknik milik Lindong. Martin pun kini akan membantu Lindong, tapi dengan satu syarat. Bila sudah cukup dalam penyerapan, Lindong harus pergi ke dasar kolam karena Martin merasakan energi spiritual yang besar di tempat itu. Lindong pun kini setuju dan Martin memberitahu bahwa dia bisa memanfaatkan segel spiritual miliknya untuk menyerap energi lebih baik dari apapun. Dan benar saja, kini teknik penyerapan Lindong sangat besar sampai-sampai menimbulkan sebuah pusaran di kolam dan Xian. Lindong yang sudah selesai melakukan penyerapan dirinya kini langsung menyelam ke dasar kolam. Sesampainya di sana, Lindong terkejut karena dasar kolam dan Xian ternyata adalah sebuah goa. Di sana Lindong melihat sesuatu yang bercahaya dan itu adalah jiwa iblis piton giok air yang tersegel di dalam sebuah bola. Dan kekuatan dari piton giok air ini setara dengan kekuatan level Yuan Dan tingkat tinggi. Hal ini membuat Lindong ketakutan dan ingin segera pergi daripada harus berurusan dengan jiwa iblis piton giok air. Tapi Martin menahan Lindong dan dia mengatakan bahwa Lindong ingin bertambah kuat, dia harus mengambil mutiara Yin dan Yang yang berada di belakang jiwa iblis itu. Untuk urusan jiwa iblis piton giok air akan ditangani sendiri oleh Martin. Karena dengan kekuatan mutiara Yin dan Yang, maka hanya dalam waktu 3 bulan saja Lindong pasti akan berada di level Yuan Yin. Awalnya Lindong ragu tapi Martin terus membujuk dan akhirnya dia pun setuju. Lindong pun kini menyalurkan energi pada tubuh Martin supaya dia bisa menyerap jiwa iblis piton giok air. Tapi kelakuan Martin itu malah membuat piton giok air yang tersegel kini menjadi bangkit. Martin pun mengatakan bahwa Lindong harus menyalurkan energinya kembali ke dalam batu rubah hitam. Dan dengan cepat, Martin pun kini berlari dan kembali masuk ke dalam tangan Lindong. Lindong yang merasa tertipu oleh Martin, dia pun kini merasa menyesal telah mempercayainya. Dan tiba-tiba saja, Martin kini keluar dengan bentuk naga raksasa dan menyerap iblis piton giok air. Dengan matinya iblis piton giok air ini, Lindong bisa bebas mengambil mutiara Yin dan Yang. Mereka semua kini kembali ke dalam kereta kuda. Lindong yang terlalu banyak memakai energi mental dalam penyerapan membuat dia kelelahan dan terlihat pucat.
Xuanzu pun kini langsung bertanya pada Lindong, sebenarnya ada masalah apa antara dia dengan sekte Serigala Darah. Lindong pun mengatakan dalam beberapa hari ini dia akan melakukan pertarungan sampai mati di kota Yan melawan Weitong. Presiden Xia langsung bertanya, kenapa harus bertarung sampai mati? Apakah ada masalah besar? Dan Lindong pun mengatakan bahwa dia telah membunuh Gu Yin. Mendengar hal itu, Xuanzu dan Presiden Xia menjadi terkejut karena Lindong bisa membunuh Gu Yin yang terkenal dengan kekuatan hebatnya sebagai ahli roh tingkat 2. Presiden Xia kini akan menempatkan nama Lindong di bawah naungan dari rumah Wanjing. Lindong pun merasa senang dengan tawaran dari Presiden Xia karena dengan begitu Lindong akan dianggap keluarga dan masalah Lindong juga akan menjadi masalah untuk rumah Wanjing. Xuanzu juga menaruh harapan pada Lindong agar dia bisa mengalahkan Weitong karena secara tidak langsung maka ini akan menjadi keuntungan besar bagi rumah Wanjing. Lindong pun langsung meminta ditunjukkan beberapa teknik kota Yan. Xuanzu pun kini langsung memberi buku teknik rahasia 3 matahari yang bisa membuka 15 vena agar dipelajari Lindong supaya dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Malam harinya, Lindong memulihkan tenaga yang telah ia habiskan hari ini. Setelah tenaganya pulih, dia pun kini akan mencoba mutiara Yin dan Yang. Lalu apakah yang akan terjadi pada Lindong? Apakah dia akan bertambah kuat dengan mutiara Yin dan Yang sesuai perkataan dari Martin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Sekarang adalah waktu 5 hari menuju pertarungan hidup dan mati. Lindong pun mulai mempelajari buku teknik rahasia pemberian dari Xuanzu. Dia berpikir jika menggunakan dimensi batu maka dia akan lebih mudah. Dan kini Lindong mulai mengecek apakah dimensi batu rubah hitam sudah kembali pulih. Sesampainya di dalam dimensi, kini bayangan dari Lindong muncul yang artinya batu itu telah bisa digunakan kembali untuk berlatih. Hal ini membuat Lindong merasa senang dan bayangan itu pun langsung menunjukkan cara membuka 15 vena dan Lindong pun kini langsung mengikutinya. Dia pun berhasil membuka 15 vena dalam tubuhnya. Lindong yang sekarang akan meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi. Tapi karena energinya belum cukup, akhirnya dia mulai mencoba untuk menggunakan mutiara Yin dan Yang. Mutiara Yin dan Yang itu pun kini memberi energi tambahan pada tubuh Lindong yang akhirnya Lindong saat ini mampu meningkatkan level kekuatan ke tingkat Yuan dan bintang 8. Yang artinya level Lindong ini lebih tinggi dari kakeknya yang hanya di Yuan dan 4 bintang. 阴阳交泰，8星元丹，元丹也不过是4。 Karena Lindong sudah berada di Yuan dan 8 bintang, bahkan segel spiritual miliknya kini juga langsung membelah menjadi 2. Dan Lindong pun kini percaya bahwa dengan kekuatan barunya dia akan bisa mengalahkan Weitong yang sangat meresahkan. Kintan yang berada di kampung dia mulai mengkhawatirkan keadaan Lindong karena hari pertarungan hidup dan mati akan segera tiba. 2 hari lagi pertarungan hidup dan mati akan segera dilaksanakan. Lindong yang dijemput oleh Xuanzu, dia diajak masuk ke dalam kamar dan Lindong dibuat terkejut karena ternyata ayah, kakek, dan juga Kintan telah berada di kota Yan. Hal ini membuat Lindong senang, begitu juga dengan Cintan yang langsung berlari memeluk Lindong. Lindong pun kini berterima kasih pada Xuanzu karena telah memberikan tempat tinggal saat kakek dan keluarganya tiba di kota beberapa hari yang lalu. Karena ini adalah momen keluarga, Xuanzu pun pamit karena dia tidak mau mengganggu momen bahagia mereka. Lindong pun kini berjanji pada kakeknya dia akan mengalahkan Weitong dan sang kakek pun mulai mengeluarkan serangan tiba-tiba pada Lindong untuk menguji sampai mana kekuatan miliknya. Sang kakek pun kini terpental oleh kekuatan yang dimiliki oleh Lindong. Kakek Lin Xiantian dan semuanya menjadi terkejut dengan apa yang telah dicapai oleh Lindong saat ini. 爷爷，爹，我不会让任何人伤害到你们。 Hari pertarungan hidup dan mati kini telah tiba. Kakek Yan, Presiden Xia, dan juga Xuanzu juga telah hadir untuk melihat pertarungan Lindong melawan Weitong. Presiden Xia kini langsung menyuruh Lindong untuk berhati-hati. Weitong pun kini juga telah hadir ditemani dengan Yue San, sang pemilik sekte Serigala Darah.
Melihat satu sama lain akan bertarung, kini keduanya telah memanas di luar arena pertarungan. Wasit dari pertarungan kini mulai menjelaskan bahwa pertarungan ini akan mempertaruhkan nyawa masing-masing, dan yang kalah tidak akan ada lagi yang namanya balas dendam. Wasit pun menyuruh Wei Tong dan juga Lindong untuk segera memasuki arena pertarungan. Kakek, ayah, dan juga Jintan juga datang untuk menyaksikan pertarungan ini, tapi seseorang kini mengikuti mereka dari belakang. Wei Tong kini menunjukkan level kekuatannya, begitu juga dengan Lindong. Hal ini membuat Wei Tong menjadi terkejut karena kekuatan dari Lindong sudah selevel dengannya. Pertarungan pun kini dimulai dan mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Lindong yang terus ditekan oleh Wei Tong membuatnya terpental ke ujung arena, dan Lindong pun kini kaget karena ternyata arena ini dilindungi oleh kekuatan mental yang membuat mereka tak akan bisa keluar dari arena ini sampai menemukan pemenangnya. Wei Tong dengan beringas dia mulai melakukan serangan tinju tangan darahnya. Tapi hal ini masih mampu diatasi oleh Lindong hingga akhirnya mereka berdua kini sama-sama terkena serangan dan jurus masing-masing. Wei Tong mulai menyerang lagi dan Lindong kini mulai mengeluarkan jarum mental. Kemudian dia berdiri di atas jarum mental tersebut sambil mengeluarkan teknik Borkeong. Hal ini membuat kakek Yandashi terkejut dengan kekuatan Lindong dan menganggapnya memiliki masa depan yang cerah. Wei Tong yang tak mau kalah, dia juga menunjukkan kekuatan tangan 1000 yang langsung beradu dengan Borkeong milik Lindong. Di saat Wei Tong tertekan, kini orang misterius langsung menyandra Jintan yang akhirnya mengacaukan konsentrasi Lindong dan membuatnya terlempar dari adu kekuatan dengan Wei Tong. Cara busuk yang dilakukan oleh Wei Tong benar-benar membuat Lindong marah, tapi dia juga tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan Jintan dari penyandra. Dengan cara busuk yang dia lakukan, Wei Tong kini merasa unggul karena Lindong pasti tidak akan bisa fokus dalam pertarungan. Suatsu dan Presidensia kini juga mulai khawatir dengan keadaan Jintan, tapi mereka juga tidak mampu untuk melakukan apapun. Hingga akhirnya kakek Yandashi akan turun tangan sendiri untuk mengurus penyandra dari Jintan. Wei Tong yang tak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menyerang Lindong dengan sangat brutal. Dan Lindong pun kini benar-benar terpojok oleh serangan Wei Tong karena dia terus kepikiran soal Jintan. Lindong yang sudah terjatuh kini kembali bangkit dan dia pun memiliki cara untuk menembus pelindung arena untuk menyelamatkan Jintan menggunakan jarum dewa miliknya. Dengan kekuatan yang sama, Wei Tong kini akan menghabisi Lindong dengan segera. Dan Lindong pun kembali mengeluarkan Borkeong miliknya untuk menahan serangan milik Wei Tong. Kedua kekuatan dahsyat itu pun saling beradu hingga hancur. Tapi Lindong yang jenius ternyata menyembunyikan jarum dewa di dalam Borkeong. Dia pun menggunakannya untuk menyasar ke arah Wei Tong. Tapi sasaran sebenarnya adalah menembus dinding pelindung arena dan menyelamatkan Jintan dari penyandra. Melihat Jintan telah terlepas dari penyandra, ayah Lindong pun langsung menendang penyandra itu hingga pingsan. Penyandra yang akan kembali menyerang kini langsung dibunuh saja oleh kakek Yandashi yang sudah tiba di ruangan keluarga Lin. Dan kini Lindong akan fokus bertarung karena Jintan sudah aman. Dia pun kemudian mengeluarkan panah dari gerbang ajaib tingkat 4 dan beradu dengan kekuatan milik Wei Tong yang akhirnya membuat Wei Tong kalah melawan kekuatan milik Lindong. Wei Tong pun kini menyerah, tapi Lindong yang sudah sangat marah dengan kelakuan Wei Tong, dia tidak akan mengampuni perbuatan Wei Tong yang berani mengusik keluarga Lin. 既是生死斗，生死，我林家与你血衣门无冤无爷爷，父亲。 不想他一紧张，在你妹妹的小脸。不还，可没那么容易。Kemenangan dari Lindong ini membuat keluarganya menjadi senang dan keluarga Lin kini menjadi terkenal di kota Yan. Dan saat ini keluarga Lin telah membeli rumah dan tinggal di kota Yan. Presiden Xiao Wanjing kini berkunjung ke rumah baru milik keluarga Lin untuk memberikan selamat dan sedikit hadiah. Presiden yang melihat harimau api Xiao Yan, kini dia menjadi kagum dengan keindahan harimau api itu.
Presiden Xia juga membawakan bunga penambah kekuatan mental untuk diberikan pada Lindong. Lindong yang kini sedang berdua bersama kakek Yandasi di pinggir sungai. Mereka saling menunjukkan kekuatan mental masing-masing untuk menuangkan minuman ke dalam gelas. Kakek Yandasi pun mulai memuji bakat energi mental dari Lindong dan mengatakan bahwa itu adalah kekuatan terkuat saat ini. Lindong pun kini berterima kasih pada kakek Yandasi karena dia tidak akan bisa seperti ini jika tanpa bantuan dari kakek Yan. Lindong juga langsung memuji kakek Yan bahwa dia adalah ahli mental yang kuat karena sudah ada di emblem rank 4. Tapi kakek Yandasi berkata bahwa itu hanyalah tahap awal karena masih ada tahap yang lebih tinggi dari ini. Kakek Yandasi mulai menjelaskan bahwa setelah emblem rank tingkat 5 akan ada kekuatan yang dinamakan lambang spiritual, dan itu adalah tahap yang lebih kuat dalam kekuatan mental. Tapi di balik itu semua, ada tahap yang terkuat dan tidak akan bisa dicapai oleh sembarang orang. Bahkan kakek Yandasi pun tak akan sanggup ke tahap itu. Lindong yang tertarik dengan penjelasan kakek Yandasi, dia pun meminta agar sang kakek mau membimbing Lindong ke tahap itu. Kakek pun kini mengatakan pada Lindong jika dia ingin lebih kuat, dia harus ikut kompetisi menara ahli emblem. Kita langsung berpindah ke suatu pegunungan. Terlihatlah Ling Lantian sedang melatih kekuatan mentalnya. Kekuatan dahsyat milik Ling Lantian ini mampu membelah pegunungan di tempat itu. Ling Lantian kini juga mendapat gulungan kabar tentang kompetisi makam nirwana. Tak hanya Ling Lantian yang mendapat kabar itu, tapi seorang wanita cantik yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa berjalan di atas air juga mendapatkan kabar tentang makam nirwana. Dan spoiler sedikit nih, wanita inilah yang kelak akan menjadi kekasih bahkan istri dari Lindong. Lalu siapakah nama wanita cantik ini? Dan seperti apa kekuatannya, karena konon dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob.